balik lagi di Update Ide. Di video kali ini kita bakal bahas soal tentang tes intelijensi umum atau TIU, khusus soal menghitung. Jadi nanti soalnya dari nomor 1 sampai 10 kita menghitung terus. Nah, hal ini kita lakukan untuk mempersiapkan tes CPNS 2021. Semoga membantu ya. Jadi nggak usah lama-lama, yuk kita belajar. Nomor 1, 6 akar 24 ditambah 7 akar 6 adalah A. 14 akar 3, B. 14 akar 6, C. 19 akar 3, D. 19 akar 6, atau E. 21 akar 3. Jawabannya D. 19 akar 6. Untuk pembahasannya, pertama, kita ubah dulu 6 akar 24, karena akar 24 itu nggak ada, jadi kita ganti jadi 6 dikali 4. Kemudian ditambah 7 akar 6, kita lanjutkan lagi di 6, karena 4 ini sudah memiliki akar yaitu 2, jadi 2-nya dikeluarin. Kemudian akar 6 ditambah 7 akar 6. 6 dikali 2 itu 12, akar 6 plus 7 akar 6. Karena sama-sama memiliki akar 6, jadi kita tinggal jumlahkan saja 7 ditambah 12 akar 6. Sama dengan 19 akar 6. Jawabannya D. nomor 2, hasil dari 3 pangkat min 3 ditambah 9 pangkat min 2 adalah A. 1/9, B. 7/9, C. 21/27, D. 4/81, atau E. 7/81. Jawabannya D. 4/81. Untuk pembahasannya, Karena pangkatnya min, jadi kita ubah dulu bentuknya menjadi 1/3 pangkat 3 ditambah 1/9 pangkat 2. Kemudian kita jumlahkan 1/3 pangkat 3 itu 27, ditambah 1/9 pangkat 2 itu 81. Kita samakan penyebutnya, 81 bagi 27, 3 kali 1 itu 3, ditambah 81 bagi 81 dikali 1. Jadi 4/81 jawabannya. nomor 3, jika E sama dengan 3Y, Y sama dengan 2Z, dan Z sama dengan 45, maka A. X lebih kecil dari Y, B. X lebih besar dari Y, C. X sama dengan Z, D. Y lebih kecil dari Z, atau E. Z lebih besar dari X. Jawabannya B. X lebih besar dari Y. Untuk pembahasannya, Pertama, kita cari nilai masing-masing variabel. Kita tahu bahwa X sama dengan 3Y, Y sama dengan 2Z, dan Z sama dengan 45. Sehingga untuk nilai Y itu 2 dikali 45 sama dengan 90, dan X3 dikali Y atau 3 kali 90 sama dengan 270. Jadi kita tahu bahwa X adalah nilai yang paling besar dan Z paling kecil. Kita tinggal masukkan. Untuk A ini salah ya, untuk B ini masuk karena X-nya lebih besar dari Y. Untuk C ini salah, untuk D Y lebih kecil dari Z salah, yang terakhir Z lebih besar dari X salah juga. Jadi jawabannya B. nomor 4, jika X sama dengan 0,375, Y sama dengan 0,050, dan Z sama dengan 4 kali X, maka A. X lebih kecil dari Y, B. X sama dengan Z, C. Y lebih besar dari Z, D. Y lebih kecil dari X, atau E. Z lebih kecil dari X. Jawabannya D. Y lebih kecil dari X. Untuk pembahasannya, Pertama, kita cari dulu nilai masing-masing variabel. Di sini X sama dengan 0,375, Y sama dengan 0,050, dan Z ini sama dengan 4 kali X, atau 4 kali 0,375, di mana hasilnya itu adalah 1,5. Sehingga kita tahu bahwa nilai Z adalah paling besar dan X paling kecil. Tinggal kita masukkan saja, yang A ini jelas salah, B juga sama. Untuk C, Y lebih besar dari Z, salah. Kemudian kita lanjut lagi untuk D, ini benar ya. Dan terakhir, Z lebih kecil dari X, ini salah juga. Jadi jawabannya D. nomor 5, 6 2/3 dikali 18/6 dibagi 0,4 adalah A40,
B50, C60, D80, atau E100? Jawabannya B50. Untuk pembahasannya, Hal pertama, kita ubah dulu 62 per 3. 3 kali 6, 18, ditambah 2 itu sama dengan 20. Jadi 20 per 3. Kemudian kita kali 18 per 6 dibagi 0,4. Nah, di sini sebenarnya ada yang bisa disederhanakan ya. Kita sederhanakan juga. Jadi 20 per 3-nya tetap. Kemudian 18 per 6 itu bisa dibagi, hasilnya 3 dibagi 0,4. Karena ini sama, kita coret 20 dibagi 0,4, hasilnya 50. Jadi jawabannya B. nomor 6, Andi membeli 40 kilo semangka dengan harga 560.000 untuk dijual kembali di pasar. Pada hari pertama, Andi berhasil menjual setengahnya dengan harga 20.000 per kilo. Keesokan harinya, Andi dapat menjual 10 kilo semangka dengan harga 20.000. Karena ingin cepat habis, sisanya ia jual dengan harga 12.000 per kilo. Total keuntungan yang diperoleh Andi adalah A. 135.000, B. 140.000, C. 150.000, D. 160.000, atau E. 175.000. Jawabannya D. 160.000. Untuk pembahasannya, Di sini kita bisa mengetahui bahwa Andi membeli 40 kilo semangka dengan harga Rp560.000. Kemudian pada saat menjual di hari pertama, Andi berhasil menjual 20 kilo semangka dengan harga Rp20.000 sehingga menghasilkan uang sebanyak Rp400.000. Kemudian di hari kedua, pertama Andi berhasil menjual 10 kilo semangka dengan harga Rp20.000 per kilo sehingga menghasilkan Rp200.000. Nah, karena Andi ingin cepat menghabiskan semangkanya, jadi dia menjual 10 kilo terakhir dengan harga Rp12.000 dan mendapatkan penghasilan Rp120.000. Jika ditambahkan, penghasilan yang Andi dapatkan adalah Rp720.000, sehingga untuk menghitung keuntungan kita tinggal kurangin aja 720.000 dikurangi 560, jawabannya Rp160.000. nomor 7, Hasan memiliki sejumlah uang di tabungannya. Ia berencana untuk membeli perlengkapan sekolah. Pertama, ia membeli buku dan alat tulis. Uang yang telah Hasan gunakan adalah 2/4 dari jumlah tabungan. Kemudian, Hasan membeli baju seragam dan menghabiskan setengah dari sisa tabungan. Jika sisa tabungan Hasan saat ini adalah 40.000, maka berapakah jumlah tabungan awal Hasan? A. 100.000, B. 120.000, C. 150.000, D. 160.000, atau E. 180.000. Jawabannya D. 160.000. Untuk pembahasannya, Di sini kita mengetahui bahwa Hasan menggunakan uangnya sebanyak 2/4 bagian dan 1/2. Nah, kita buat dulu persamaannya nih. Pertama, X min 2/4 X sama dengan Y. Kemudian persamaan yang kedua, Y min 1/2 Y sama dengan Rp40.000, yaitu sisa uang Hasan. Nah, kita selesaikan. Y min 1/2 Y sama dengan Rp40.000. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Ini penyebutnya kita tulis 2, Y-nya itu kita anggap 1 ya. Jadi 2 dibagi 1 dikali 1 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 40.000. Jadi setengah Y sama dengan 40.000. Jadi kita tahu bahwa di sini Y-nya adalah 80.000. Kemudian untuk persamaan yang kedua itu X min 2/4 X sama dengan Y. Sehingga X min 2/4 kita bisa sederhanakan 1/2 X sama dengan Rp80.000. Nah, sama seperti tadi kita samakan penyebutnya.
X-nya kita anggap 1. Jadi di sini 2 min 1. X sama dengan Rp80.000. Ini saya lanjutkan ke atas ya. Di sini jadi 1/2 X sama dengan Rp80.000. X-nya sama dengan 160.000. 160.000 ini dari 2 dikali 80.000 ya, jadi dia naik ke atas. Jawabannya D. Nomor 8, Nurul memiliki perkebunan. Karena sedang musim panen, dia berhasil mengumpulkan sayur yang disimpan dalam 4 mobil dan 2 gerobak. Satu mobil berisikan 4 kuintal, dan satu gerobak memuat 80 kilo. Karena hasil panen langsung dibawanya ke pasar, Nurul berhasil menjual sayur sebanyak 940 kilo. Maka, berapa kilo sayur yang belum berhasil terjual? A. 760 kilo, B. 780 kilo, C. 800 kilo, D. 820 kilo, atau E. 840 kilo. Jawabannya D. 820 kilo. Untuk pembahasannya, Di sini kita tahu bahwa Nurul menghasilkan sayur sebanyak 4 mobil dan 2 gerobak. Satu mobil berisi 4 kuintal, satu gerobak memuat 80 kilo. Satu kuintal sendiri itu sama dengan 100 kilogram. Dan satu mobil itu menyimpan 4 kuintal. Maka, jika 4 mobil, sayur yang dihasilkan oleh Nurul adalah 16 kuintal. Maka 16 kuintal itu sama dengan 1.600 kilogram. Sedangkan untuk satu gerobak itu memuat 80 kilogram. Nurul menghasilkan 2 gerobak. Sehingga di sini sayur yang dihasilkan adalah 2 dikali 80 menghasilkan 160 kg. Maka total sayur yang dihasilkan oleh Nurul adalah 1.600 kg ditambah 160 kg sama dengan 1.760 kg. Nah, Nurul berhasil untuk menjual sebanyak 940 kg. Jadi, sisa yang belum dijual adalah 820 kg. Jawabannya D. nomor 9, Bambang adalah seorang pegawai swasta yang mulai bekerja pada Januari tahun 2004 dengan gaji 2.200.000 per bulan. Setiap awal tahun, Bambang mengalami kenaikan gaji sebesar 600.000. Maka gaji yang diterima Bambang pada tahun 2021 adalah A. 9.200.000, B. 10.600.000, C. 11.800.000, D. 12.400.000, atau E. 13 juta. Jawabannya D. 12.400.000. Untuk pembahasannya, Di sini, Bambang bekerja pada tahun 2004 dan gaji yang ditanyakan adalah tahun 2021. Sehingga dari 2004 ke tahun 2021 itu membutuhkan waktu 17 tahun. Kita tinggal kalikan saja 600.000 dikali 17. Hasilnya 10.200.000 rupiah. Jadi kenaikan selama 17 tahun itu 10.200.000. Sedangkan untuk gaji awal Bambang adalah 2.200.000 rupiah. Jadi gaji yang diterima Bambang adalah 12.400.000 rupiah. Jawabannya D. nomor 10, Dani menguras bak berbentuk balok dengan ukuran 4 meter x 3 meter x 1 meter. Bak tersebut akan diisi kembali air bersih dengan kecepatan 200 liter air per menit. Maka, waktu yang dibutuhkan Dani agar bak tersebut dapat penuh kembali adalah A. 30 menit, B. 40 menit, C. 60 menit, D. 120 menit, atau E. 180 menit. Jawabannya C. 60 menit. Untuk pembahasannya, Pertama, kita hitung dulu volume baloknya. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kita tinggal masukkan angkanya 4 meter dikali 3 meter dikali 1 meter. Hasilnya adalah 12 meter kubik. Yang dimana kalau kita ubah ke liter hasilnya adalah 12.000 liter. Tinggal dikali 1.000 ya. Dan untuk mencari waktu, kita ingat rumus debit. Nah, rumus debit itu rumusnya
Debit sama dengan volume dibagi waktu. Sehingga kalau kita mau mencari waktu, tinggal dibalik. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Nah, kita tinggal masukkan aja nih. Waktu, volumenya itu 12.000, dibagi debitnya adalah 200 liter air per menit. Jadi hasilnya 60 menit. Jawabannya C. Videonya sudah selesai. Terima kasih banyak sudah belajar bareng. Semoga bermanfaat ya. Semoga video ini membantu kalian untuk menyelesaikan soal hitungan. Kalian boleh banget loh share video ini kalau bermanfaat, atau kalian boleh juga komen materi apa yang pengen kita bahas bareng. Jadi nanti kita bisa belajar terus. Jangan pernah bosan belajar dan terus update ide kalian ya. Sampai ketemu lagi. Dadah!